Jadi misalnya ada beberapa startup yang gue tahu sebenarnya udah profitable, pihak investornya paksa ini nggak boleh profit dong. Kalau lu profit berarti lu kurang ambisius. Tapi kita tahu banyak sosok-sosok besar di finance sekarang, wah itu making money gede banget dari jualan kelas. Betul. Kenapa nggak bikin kelas untuk ngomongin uang gitu? Kalau gue salah analisis, orang lain rugi. Dan gue nggak tahu dia ruginya pakai uang apa, uang keluarganya, uang apa segala macam. Gue ngerasa bahwa itu risk yang gue nggak bisa afford. Ketika ngasih call nih, bener nih, tuh kan, bener kan, gue jago kan, nah lu sembah-sembah gue dong. Tapi masalah do your own research, not financial advice. Lu yang lu beli sendiri, lu yang mencet nyalain gue kan gitu. Berapa sih no termahal yang pernah lu keluarin? Puluhan miliar pasti ada. Puluhan miliar? Sekarang lu punya portfolio kayak gimana, lu ngopi portfolio gue aja. Belum tentu lu bisa. Ko Glenn dari Ngomongin Uang. Halo. Welcome to the inner circle. Mungkin buat teman-teman di sini yang sering ngulik-ngulik IG Ngomongin Uang ya, selama ini kan harusnya Koko nggak pernah muncul ya? Jarang lah, jarang. Jarang banget ya? Ya. Biasanya kan kayak sketsa kartun gitu ya? Iya, atau ada partner gue audio di belakangnya. Okay. Kadang-kadang gue muncul, kadang-kadang aja. Nah, ini nih orang di baliknya nih. Mungkin buat teman-teman di sini yang belum kenal Koko atau belum tahu ngomongin uang itu apa, boleh dijelasin nggak secara singkat kok? Oke, selamat siang teman-teman semua. Nama gue Glenn Ardi. Ya, basically ngomongin uang itu social media channel. Ya, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube juga. Kita sebenarnya jelasin semua hal yang berhubungan sama dunia ekonomi, dunia keuangan, dunia investasi, bisnis, dan berbagai macam berita maupun hal-hal opportunity yang seputaran dunia itu. Gitu. Berarti jatuhnya kayak media. Tapi apa bedanya sama portal berita jadinya kok? Sebenarnya jujur aja ya, waktu awal itu gue nggak kepikiran bikin media. Kalau sekarang kan ngomongin uang, sekarang dipersifnya sebagai salah satu media keuangan gitu. Tapi jujur waktu awal gue mau bikinnya sosial media account aja. Gue nggak kepikiran. Tapi buat apa? At the time sebetulnya nggak ada yang namanya media keuangan. Dulu at the time di tahun 2020 tuh nggak ada. Jadi dulu gue punya knowledge di dunia ekonomi dan keuangan, dan gue ngerasa dunia itu lagi seru-serunya. Terus gue pengen menuangkan isi pemikiran gue aja di YouTube, di Instagram, di TikTok juga. Terus ya udah, gue bareng partner gue, yuk bikin yuk kayak sliders bentuknya tentang kumpulan informasi seputar dunia keuangan, investasi, ekonomi dan lain sebagainya. Gue bikin aja itu. Terus ternyata pas pandemi meledak itu kemana-mana gitu. Karena kena ini fase saham itu kan juga lagi dapat hype-nya ya. Ya angkatan corona bilangnya waktu itu gitu. Iya. Angkatan corona. Jadi ya waktu itu ternyata the star align ya. Waktu gua pengen bikin social media account, momentumnya dapat, meledak dalam waktu beberapa bulan aja. Langsung YouTube tembus 100.000. Wow. Langsung Instagram tembus 100.000 dalam berapa bulan aja. Terus kita ya udah kita serusin. Pada saat itu topik seperti apa yang kalau misalnya Koko ingat ini nih yang jadi tipping pointnya untuk ngomongin uang itu karena kita bahas konten ini pada saat itu. Ada nggak? Jadi kalau viralnya itu sebetulnya beberapa kali waktu itu. Dalam waktu 1 tahun pertama viralnya beberapa kali. Yang pertama gue ingatnya gue bahas fenomena terkait dampak coronavirus terhadap ekonomi. Oke. Lu bayangin waktu itu lagi COVID, terus gue bahas tentang apa aja nih efeknya pada kehidupan kita sehari-hari. Waktu itu kan orang masih pada buta gitu. Ini COVID lagi kayak gini, semua orang lockdown ke rumah. Logikanya tuh belum bisa sampai ini bakalan kayak gini gitu. Terus gue bikin dalam satu video, meledak lah kemana-mana gitu. Berarti itu masih masa early COVID banget. Kayak mungkin ini ya, kayak misalnya kemarin baru terjadi itu misalnya perang US-Iran. Pas baru ada berita mau perangnya, udah langsung dibahas. Oh ini kalau Selat Hormuz ditutup, efeknya A, B, C, D, E. Di list gitu ya? Yes, itu salah satunya. Waktu viral pertamanya itu. Yang kedua, waktu itu kan ada gejolak ekonomi yang banyak kan. Jadinya saham pada anjlok di awal-awal, terus berterbangan. Later on Bitcoin anjlok, terus tiba-tiba dia meroket. Terus gue bahas lah fenomenanya. Kenapa bisa kayak gini? Sebenarnya ini benda apa ya? Saham ini apa? Bitcoin ini apa? Ya akhirnya 2 topik itu
terus ngedorong naik juga gitu. Berarti, tapi awalnya itu memang Koko sendiri basicnya itu di finance kah? Ekonomi kah? Enggak, sebetulnya dulu gua adalah spesialis branding dan marketing di startup. Oke. Terus di 2019 gua ngerasa jujur aja dunia startup waktu itu lagi ini banget ya, lagi kenceng banget. Tapi tekanannya juga gede banget gitu. Oke. Nah pada saat itu jujur aja gue di keluarga juga lagi ada tuntutan ngerawat bokap nyokap karena waktu itu udah tua, udah sakit-sakitan. Jadi gue pikir udahlah gue family dulu, gue take care of my parents sambil gue mikir mau apa ya. Terus gue bikin aja social media account karena gue ngerasa gue punya waktu deh 6 bulan 1 tahun untuk bereksperimen gitu. Ternyata hanya dalam waktu mungkin gue istirahat cuma 4 bulan langsung meledak gitu. Berarti malah yang gue nangkepnya malah karena apa ya? Karena keinginan berbakti seorang anak jadi stop sebentar, ketemu kesempatan ini baru jadi dapat dah tipping pointnya. Bisa jadi kalau pada saat itu Koko memilih untuk diri sendiri gitu loh. Gua kejar karir gua, nggak akan ketemu momen itu. Bisa jadi enggak sih. Karena memang waktu itu satu ya, gua dulu posisinya di startup emang udah tinggi. Gua terakhir di C-level. Sebelumnya naik dari manager, VP ke C-level. Gue terakhir di C-level. Tuntutannya udah tinggi banget. Tapi gue juga udah nggak bisa ngejar lebih atas lagi kan. Gitu. Gue nggak mungkin jadi CEO. Ya udah mentok-mentoknya paling gue jadi ke startup lain jadi C-level atau gue turun jadi VP atau kayak gimana. Nah cuma ya waktu itu tekanan dunia startup tuh lagi gila banget. Lagi bakar duitnya gila-gilaan. Bener-bener kayak nggak ada work-life balance sama sekali. 2019, 2020 forget it gitu. Semua dunia startup tuh bener-bener gila banget. Kalau teman-teman yang dulu di dunia startup pasti tahu gitu. Oh ini menarik. Nah tapi kan itu momen startup itu lagi banyak yang rising dong kok. Iya. Bakar duit. Nah benar. Oke, banyak teman-teman di sini merasa harusnya momen-momen itu para C-levelnya startup itu momen party-party gitu loh. Party, wah pendanaan kita banyak nih, kita bisa spend money ke sini, ke sana. Tapi malah stressful atau enggak? Wah, very stressful menurut gue ya. Mungkin kalau honeymoon phase-nya 2017-18. Gue rasa ya. Okay. Honeymoon phase-nya di situ. Okay. 2019 itu tekanannya tinggi. Persaingannya tinggi dan lain sebagainya. 2020 waktu itu shock. 2021 terakhir kali take off untuk beberapa sektor sektor startup yang bagus-bagus itu dapat take off-nya di situ. Karena semua orang di rumah, digitalisasi kencang. 2022 masuk winter. Jadi siklusnya waktu itu kayak gitu. Oke. Ini buat teman-teman di sini, gue juga ini di luar dari pertanyaan sih teman-teman. Cuman gue pengen tahu itu banyak anak muda itu dengar istilah startup winter kok. Boleh dijelasin nggak buat teman-teman di sini yang nggak tahu emang apa yang terjadi dan efeknya buat orang-orang yang kerja di startup atau C-levelnya di startup itu startup winter itu seperti apa sih? Dan honeymoon phase-nya seperti apa? Jadi kita ada momen terbaiknya, ada momen terjeleknya. Boleh dijelasin nggak? Oke. Mungkin basically gini. Kebanyakan orang kan tahu startup itu pada masa awalnya dia ngejar valuasi gede. Disuntiklah dana. Pokoknya lu fokusnya sama growth. Growth itu bisa diinterpretasikan dengan berkembangnya sosial media growth-nya, usernya dan lain sebagainya. Pokoknya fokusnya ke growth. Profitable belakangan aja. Yang penting growth dulu gitu. Nanti di seri-seri berikutnya akan ada pendanaan lagi, growth. Harapannya dari misalnya 7 startup yang berkompetisi dari satu sektor muncul 2-3 pemenang. Habis itu mereka IPO dan lain sebagainya. That's the game gitu. Nah, muncul COVID kan. Ketika COVID shock semuanya. Dan yang paling jadi triggering point adalah Amerika naikin suku bunga. Ketika Amerika naikin suku bunga, semua investment itu dia nge-hold duitnya buat ditarik ke US, buat ditaruh di obligasi US. Jadi yang tadinya ini dana-dana ini buat startup, langsung tiba-tiba stop, mandek. Gitu. Dan satu venture capital stop, yang ini stop, yang ini stop, yang ini stop, yang ini stop. Ketika startup semua lagi benar-benar bakar duit, tiba-tiba dia rem gitu kan.
Dari yang tadinya udah menuju profit misalnya, atau yang tadinya lagi bakar duit memang ngejar ekspansi, tiba-tiba dananya seret, dan itu signifikan dalam waktu 6 bulan. Sekitar tahun 2000, mungkin gue bisa bilang 2022 2023. Pendanaan gak ada lagi, posisinya lagi bleeding. Ya udah PHK, collapse gitu. Jadi nyambung sebenarnya Covid sama startup winter. Nggak ada orang yang expect Covid pada saat itu. Karena nggak ada yang expect, jadi kita pikir ya udah runway masih panjang, estafet startup team masih panjang. Tapi what happened di startup winter itu kok untuk startup pada saat itu ya? Maksudnya apakah basically nggak ada bahan bakar lagi? Kan itu jadi nggak bisa bayar karyawan intinya. Nggak ada bahan bakar lagi, nggak ada suntikan dana lagi untuk dibakar duitnya. Dengan kondisi bisnis yang memang lagi bleeding, dibikin tidak profitable. Betul. Oke. Ini random aja. Apakah semua rata-rata startup pada saat itu memang secara bisnis modelnya itu nggak bisa diusahakan langsung di shift ke profitable aja kok? Sulit deh. Playbooknya nggak ke situ. Jadi misalnya ada beberapa startup yang gue tahu sebenarnya udah profitable. Pihak investornya paksa ini nggak boleh profit dong. Kalau lu profit berarti lu kurang ambisius. Berarti lu masih cari aman dong. Berarti sebenarnya ada duit yang bisa dipakai untuk lebih dikencengin lagi growth-nya. Malah bisa dimarahin. Lu profitable emang ini udah saatnya. Berarti lu kurang risk taker. Ini bicara dulu ya. Kalau sekarang narasinya udah beda lagi. Ini bicara dulu kayak gitu. Oke. Wah ini menarik banget sih kalau misalnya kita bahas soal startup. Cuman hari ini gue bakal lebih banyak bahas ngomongin uang dari sisi medianya. Kok gue penasaran. Jadi pada saat itu akhirnya kan memutuskan untuk bikin si channel finance ini ya. Yes. Nah setahu gue di 2020 itu memang orang itu banyak yang pertama kali akhirnya invest saham. Iya, angkatan pertama. Angkatan COVID lah. Yang angkatan COVID saham. Banyak yang di situ. Bisa dijelasin nggak pada saat itu kondisi saham-sahaman di Indonesia itu seperti apa? Maksudnya dari retailnya ya, banyak yang mau tahu kah? Terus dari medianya seperti apa? Nggak ada yang bahas sama sekali kah? Karena kan sekarang udah banyak banget kalau dibandingin dengan sekarang ya. Ya kalau sekarang udah arena yang berbeda ya. Ini gue cerita arena yang dulu. Yang arena yang dulu masih template banget, masih playbook banget. Ada blue chip, ada saham second liner, ada saham gorengan. Biasanya dibagi tiga tier, tiga itu. Yes. Kalau sekarang udah campur-campur semuanya udah nggak ada tuh. Yang kategori itu udah nggak ada. Tapi pada saat itu ada kayak gitu. Nah masalahnya waktu itu adalah cara orang bisa dapetin duit tiba-tiba kan direm. Orang kan nggak bisa pariwisata lagi. Banyak banget sektor yang habis gitu. Terus tiba-tiba semua orang tahu bahwa faktanya adalah bursa saham lagi at the lowest point. Dan ketika gerak dikit naik aja keuntungan bisa langsung 10%, 15% dan lain sebagainya. Orang akhirnya chip in masuk ke situ. Dan itu kan rally-nya lumayan panjang ya. Mungkin bisa 2 tahun lah rally-nya. IHSG dari bottomnya COVID. Ya udah akhirnya orang chip in dan mulai belajar. Influencer yang di bidang itu dapat nama, terus mereka juga bikin konten yang gila-gilaan. Ya udah jadi satu topik tersendiri lah, blooming tersendiri gitu. Kalau dulu 2018 kan yang rame vlog wisata kalau nggak salah. 2017 yang rame itu vlog food vlogger 2017, 2018. Nah 2020 itu finance. Gitu. Jadi itu masanya lah, pada masa-masanya. Oh berarti Koko juga notice kalau misalnya di media itu tiap tahunnya itu kayak ada rotasi topik ya, kayak of course dari food ke travel ke mana baru ke finance. Ya, dan finance. Mungkin sekarang keulang lagi gitu ya. Sekarang rasanya belum di level yang sama kayak 2020 2021. Masa? Ya. Sekarang menurut gua nih ya, kemana-mana pembahasannya finance kok. Maksudnya saham kripto. Bisa sih, mungkin tapi wah kalau dulu lebih gila sih. Semua topik dulu nggak cuma saham dan kripto. Dulu tuh semua produk keuangan tuh punya budget untuk nge-push mereka punya produk keuangan. Dari emas, reksadana, peer to peer, hampir semua segmen produk keuangan, aset manajemen itu mereka semua dorong uangnya untuk dipublikasikan. Jadi dulu waktu gue ngomongin uang bikin awal ya pertama ya, dalam setahun pertama aja mungkin udah 200 klien gue ambil.
Wow. 200 klien dalam setahun pertama ya. Gue nggak kebayang 200 nama di finance sih kok. Tapi Iya. sebanyak itu ya? Dari perbankan, bank digital, sekuritas saham, Oke. exchange kripto, upper reksadana, aset manajemen, itu kayak gitu. Sekarang slowing down, tapi ya gue ngeraupnya dulu dari awal di situ. Oke. Nah, ini teman-teman di sini jadi langsung dapat gambaran nih kalau misalnya ngembangin media itu untuk monetization-nya itu berarti kerjasama dengan banyak klien-klien. Atau bisa Sebetulnya monetisasi media tuh banyak banget. Oke. Tapi yang lebih penting itu bukan cara monetisasinya, tapi lu mau positioning media lu di mana. Misalnya gini, orang mau bikin media keuangan atau media apapun, itu sebetulnya bisa-bisa aja. Dia bikin konten, carousel, rame, likes-nya banyak, engagement-nya tinggi. Tapi coba dia jualan produk dia sendiri. Atau dia coba jualin produk yang bentuknya affiliate. Laku nggak? Belum tentu laku. Banyak loh gue tahu media-media yang followernya ratusan ribu. Dia coba jualan something, nggak laku, nggak convert. Jadi dia punya followers, dia cuma punya audience yang gue pengen nonton dong. Sebenarnya lu mau ngasih info gue apa? Tapi followersnya nggak jatuh cinta sama akunnya. Nggak ada relationship yang kayak gue percaya sama lu, apa yang lu ceritain, apa yang lu ini misinya apa, gue beli sama lu, gue dapat sesuatu gitu. Itu nggak ada gitu. Nah jadi sebenarnya bangun media itu bukan gede-gedean follower, bukan gede-gedean engagement, tapi lu bisa building quality relationship nggak sama audience lu sampai mereka turn jadi customer. Ya kalau dulu ada namanya true fans, ada ini, tapi bisa nggak dibikin jadi kayak gitu? Iya. Nah kalau bisa, bisnis modelnya banyak banget. Kalau bisa. Bisa di breakdown nggak, Misalnya, let's say teman-teman di sini ada yang punya minat yang nggak harus finance ya, karena kan media itu bisa banyak, bisa bikin media yang bahas makanan, bisa bikin media yang bahas travel, bisa bikin media yang bahas banyak banget gitu loh. Monetisasinya ada apa aja? Yang pertama pasti kita tahu kerjasama dengan klien. Yes. Oke. Nah, basically ya kalau kita bilang ada B2B, ada B2C, ada B2G juga kalau mau ya, ada B2G juga. Nah, B2B itu kan business to business. Ini ada banyak banget bisa di breakdown. Kalau orang bilangnya brand placement, endorsement, itu yang paling template. Tapi bisa jadi consultation kan, konsultasi. Bisa. Kenapa brand ada yang butuh konsultasi dengan media kok? Misalnya gini, kalau gue aja ya produk keuangan. Yang bisa bikin konten keuangan ada beberapa. Salah satunya ngomongin uang. Tapi yang followernya bisa gede, yang engagementnya bisa gede, makin sempit lagi. Ada ngomongin uang plus beberapanya yang main gede. Tapi yang ngerti produk keuangan makin dikit lagi kan. Nah beberapa produk keuangan atau institusi keuangan, mereka ketok pintu kita, ini sosial media tim gue nih nggak bisa bikin konten gimana ya gitu. Tolong dong ajarin dong. Atau bikinin dong kurikulumnya dong. Atau bikinin dong template-nya dong. Ini gue mau bikin produk keuangan aja brandingnya ngaco nih. Dari cara dia mengkomunikasikan aja nggak seragam nih. Gimana ya bikin produk keuangan bisa dimengerti sampai dicintai dan dipercaya gitu. Gak banyak yang bisa gitu. Nah gue jadi jembatan itu. Kadang-kadang di situ. Jadi kadang-kadang ada social media management, ada gue bikin white label konten juga. Wow, gitu. Untuk media lain? Enggak, untuk produk keuangan lain. Untuk misalnya ya bank digital. Atau misalnya upper reksadana. Atau apapun, gue gak bisa sebut brandnya. Tapi white label konten, tolong dong lu bikinin konten buat produk keuangan gue. Bentuknya kayak gini. Karena mereka mungkin jago bikin produk, tapi mengkomunikasikannya gak bisa. Gitu. Atau menceritakan produk mereka dengan baik itu gak bisa. Gitu. Mereka butuh orang yang udah biasa touch the ground, touch the grass sama teman-teman di lapangan gitu. So itu untuk yang B2B ya. Belum lagi ada seminar, kadang ya podcast. Gue juga kan ada podcast, beberapa podcast yang ini memang komersil. Jadi nggak semuanya diundang pro bono. Ada beberapa yang memang bentuknya komersil gitu. Yang B2C ya banyak macam ya. Ada yang bikin kelas dan lain sebagainya. Kalau gue kebetulan memang model gue nggak bikin kelas gitu. Gue jualan produk fisik, gue jualan produk digital. Dulu ada merchandise juga. Ya
Produk digital juga banyak macam ya. Ada e-book, ada spreadsheet dan lain sebagainya gitu. Dan dari sosial media platformnya sendiri kan ada bentuk monetisasinya. Ada AdSense, ada Instagram subscription gitu. Bagi orang tertentu yang misalnya mainnya di X juga kan ngegaji kita untuk berapa yang engagementnya tinggi gitu. Nah TikTok juga kayaknya YouTube ada arah juga sana. AdSense juga. YouTube juga AdSense. Jadi menurut gue ya banyak sebenarnya. Kerannya tuh banyak. Cuma lu bisa nggak building the brand di media lu sampai lu dicintai untuk bisa unlock yang ini gitu. Oke. Terus yang terakhir yang B2G itu gimana kok? Kalau B2G ya sama government. Tapi jujur gue memang nggak ambil jalur itu. Gitu. Ada beberapa yang memang Kenapa kok? ambil. Kalau gue sendiri memang ya mungkin filosofinya gue aja ya. Gue ngerasa gue harus memilih. Gue main di B2B, B2C, B2G, gue pilih 2. Karena kalau 3-3-nya gue ambil bentrok biasanya. Oke. Gitu. Nah, gue pengen highlight tadi ada satu bagian di mana Koko memilih untuk ngomongin uang, tidak jualan kelas. Ya. Ya maksudnya tidak ngambil jalur itulah untuk monetisasi. Tapi kita tahu banyak sosok-sosok besar di finance sekarang, wah itu making money gede banget dari jualan kelas. Betul. Kenapa nggak bikin kelas untuk ngomongin uang gitu? Ya ada beberapa, ya mungkin ini stylenya gue ya. Kalau gue ngelihat sebuah opportunity bisnis, gue ngelihat the whole landscape-nya. Satu, pasti ada resikonya. Dan semua orang yang main di jualan kelas juga tahu ada resikonya. Bisa afford the risk nggak? Beberapa mungkin ngerasa oke, gue bisa afford the risk-nya. Apa kok resiko dari jualan kelas ini di finance? Satu, gue pasti kan merekomendasikan sesuatu. Mau nggak mau mereka mau tahu dong, gue mau beli apa, invest di mana dan lain sebagainya, gitu. Kalau gue salah analisis, orang lain rugi. Dan gue nggak tahu dia ruginya pakai uang keluarganya, uang apa segala macam. Gue ngerasa bahwa itu risk yang gue nggak bisa afford, gitu. Buat gue pribadi, dan gue ngerasa bahwa ada banyak cara untuk making money other than that, dan gue masih bisa cukup enough dalam jalur-jalur yang lain, gitu. Gue nggak bilang yang bikin kelas salah, tapi gue ngerasa bahwa itu ada risk. Nah kita tahu semua itu bisa lu afford nggak risknya. Beberapa bilang bisa, nah gue bilang oke, buat gue nggak. Gue mending ambil jalur lain aja. Sesimpel itu aja sih. Gitu. Wah itu ini sih apa namanya? Bisa dibilang berarti memilih untuk turn down potensi yang sangat besar sih kok. Karena kan banyak sosok besar itu sekarang kalau jualan kelas ya, wah itu revenue-nya bisa puluhan miliar, lebih memang. Bahkan ratusan miliar itu ada loh. Memang. Wow, cuma memang ya kita kan dalam hidup ngerasa kita mau expand makin gede, makin ribet kan, makin kompleks kan. Iya. Gitu. Sampai satu titik mana gue bisa lihat bahwa ini kalau hidup gue makin kompleks lagi, gue happy nggak? Wah ini. Kalau gue nggak happy ngapain? Ini jadi gini kok, serius nih. Ini pembahasan yang gue kemarin baru banget bahas sama Ko Andrew, Ko Andrew Susanto. Jadi gue mikirnya gini, at one point bakal ada titik di mana gue merasa di atas angka itu, gue nggak worth it lagi pusingnya. Iya. Ngerti gak sih? Benar. Wah, itu tuh sebenarnya ada loh ininya, bagian Daniel Kahneman lu tau gak yang bikin Thinking Fast and Slow. Dulu dia pernah bikin riset di Amerika, berapa jumlah uang yang kalau lu lebih gede lagi gak worth it sebenarnya. Pusingnya gak worth it, gak bikin lu lebih happy secara signifikan. Itu ada. Dia bikin penelitian 2 kali. Satu tahun 2004 kalau gak salah, satu lagi tahun 2023 kemarin. Jadi ada X dolar di mana lu udah optimum happy-nya di situ. Lebih tinggi lagi, bisa lebih happy tapi nggak sesignifikan sebelumnya. Kayak misalnya nih sebelum angka tersebut, tiap kali duit lu nambah 3, happiness lu tambah 7. Berarti kan jauh dong, timpang dong. Tapi di atas angka itu, duit lu nambah 10, bukannya makin happy, makin stres, makin jeblok. Makin jeblok, bener. Oh berarti apa momen yang bikin maksudnya kok bisa Koko sadar hal tersebut? Ini nggak banyak loh orang yang bisa notice sampai ke sana gitu loh. Gimana ya? Mungkin gue tipe orang yang memang mikirnya sebelum terjun apa-apa, gue mikirnya holistik dulu.
gitu. Jadi gue kan ada beberapa bisnis, gue jujur bisnis jarang gagal. Oke. Tapi gue buka bisnis tuh dikit, tapi jarang gagal. Kenapa? Karena gue mikirin hal-hal pahit-pahitnya. Tiap orang kalau misalnya Glenn bisnisnya, oh ya gue hitung dulu, ini gue pusing gak ya? Tambahin ini pusing gak ya? Gue masih bisa happy dengan kondisi gue yang sekarang gak ya? Oh makin pusing, worth it gak ya duitnya? Aduh kayaknya enggak deh gitu. Yeah. Jadi gue mikirin sampai ke situnya. Kalau gue ngerasa oke, ini worth it nih, baru gue terjun. Oh ini pas banget sih. Jadi ya itu ya. Akhir-akhir ini gue juga lagi banyak kepikiran seperti itu kok. Jadi mungkin dulu gue menghitung something itu dari potential gainnya doang. Tapi sekarang gue masukin variabel baru ke hitungannya, yaitu adalah seberapa pusing sih gue harus pusing seberapa banyak gitu untuk potensi ini. Kalau terlalu pusing, walaupun duitnya banyak, udahlah nggak usah deh. Masih ada yang lain-lain kok yang nggak pusing gitu ya. Benar. Oke. Dan salah satunya Koko memilih untuk gue nggak mau harus ambil tanggung jawab orang itu loss besar karena analisa gue yang salah. Dimana analis terbaik pun bisa salah. Iyalah. Oke. Bener. Oke. Makanya selalu ada disclaimer dan gue nggak pernah stock pick dan lain sebagainya gitu. Nggak pernah. Gue cuma ngasih prinsip-prinsipnya aja kayak gini. Silahkan interpretasi sendiri aja. Oke. Nah sekarang itu jadi fenomena baru tuh kok di dunia finance. Ketika ngasih call nih, bener nih. Tuh kan, bener kan, gue jago kan. Nah, lu sembah-sembah gue dong. Tapi masalah Dior, do your own research, not financial advice. Lu yang goblok lah, lu beli sendiri, lu yang mencet nyalain gue kan gitu. Oke. Tapi gue penasaran kok. Apa pendapat Koko yang dari 2020 udah aktif melihat landscape finance, sekarang melihat banyak figur-figur baru yang mungkin value-nya itu yang gue notice mungkin bertentangan sama ngomongin uang. Kayak mereka itu lebih vokal, lebih ya udah gue call, gue yakin kok ini terbang kok, gitu. Menurut gue itu style orang beda-beda aja sih, ya. Jadi ada yang memang lebih direct call, terus ada yang benar, ada yang salah, ada yang mainnya flexing, ada yang enggak. Menurut gue itu semuanya ada marketnya, gitu. Kalau gue nggak pengen jadi hakim bahwa ini yang benar, ini yang salah. Semua orang punya stylenya masing-masing, silahkan resikonya masing-masing, gitu. Tapi ya bisa dibilang ngomongin uang sejauh ini ya kita kayak kura-kura mungkin ya. Kita nggak kepengen terbang terus nanti turun lagi terbang lagi. Kita pelan-pelan. YouTube-nya lumayan udah 1,2 juta subscriber. Haternya mungkin bisa gue bilang dikit banget bahkan gitu. Rasio like sama dislike-nya itu kalau lu lihat di dashboard gue itu 98% likes-nya. Gitu. Selalu kayak gitu di setiap video. Instagramnya juga engagement-nya stabil terus gitu. Hampir nggak pernah kita tiba-tiba ada lonjakan unfollower gede banget. Kayak gitu. Jadi mungkin memang ini stylenya gue aja. Gue menghargai proses growth yang memang bertahap kayak gini. Gue nggak pengen langsung jeder naik terus nanti tiba-tiba ada something turun lagi atau PR crisis terus nanti naik lagi ada PR crisis lagi. Mungkin itu bukan stylenya gue aja. Gue ngerasa growth yang bertahap kayak gini itu gue lebih enjoy nikmatinnya, gitu. Jadi beda style aja. Ini lumayan jauh berbeda dari banyak tamu-tamu yang pernah duduk di sini kok. Ya. Jadi biasa yang gue undang itu kan, ayo gas gitu ya. Nah ini lebih slow. Tapi gue yakin banyak juga orang-orang anak-anak muda itu yang mungkin mindsetnya itu seperti Koko. Gue nggak masalah agak lambat. Oh enggak, kalau gue gini. Kalau lu masih muda lu harus ngegas. Oh kalau masih muda malah harus ngegas. Gua mungkin gak seambisius itu. Mindahin audiens ngomongin uang ke tempat lain kok. Ya nggak, maksud gue gini. Kalau lu kalau lu masih muda, lu harus hajar. Oke. Audiens ngomongin uang kebanyakan tuh milenial bro, bukan Gen Z. Kebanyakan tuh umurnya 30, 32, 33, bukan umur 24, 23. Ada. Cuma mungkin ya ada certain people yang memang sukanya kayak gini. Malah mereka mungkin sebel atau benci sama yang flexing gitu. Gue nggak suka gitu. Ya larinya ke ngomongin uang, gitu. Cuma gue bilang gini, mungkin lo ngelihat kayak gue nggak seambisius itu.
ya gue sekarang umur 37, 38 gitu. Mungkin kalau gue yang dulu gue jauh lebih ambisius gitu. Apalagi dulu di startup. Iya gitu. Terus sampai certain point gue ngerasa udah seimbang nih, hidup gue udah enak nih gitu. Gue sekarang ngelihatnya di dimensi yang lain. Gue ngelihatnya karyawan gue happy nih. Nggak ada yang hate comment ke gue nih. Di sosial media manapun nama gue relatif bersih nih. Gue nggak ada reputational risk kayak gimana nih. Gue bisa enjoy my weekend. Kayak minggu kemarin gue mancing fishing trip 3 hari ke Krakatau gitu. Terus kayak 2 bulan yang lalu gue ke Yunan mungkin hampir sebulan di situ. Gue ke gunung ngeliatin pegunungan di sana. 4 tahun lalu gue ke Jepang lama, Nakasendo Trail, gue jalan di bisa dibilang treknya samurai di zaman Edo zaman dulu. Gue cobain jalan itu beberapa hari di sana. Gue ngeliatin pemandangannya di Jepang. Sebelumnya lagi gue ke Himalaya, gue trek di Himalaya seminggu jalan kaki di lereng gunung Himalaya gitu. Ya gue udah enjoy di situ. Kalau gue harus expand lebih gila lagi, gue harus extra effort lagi, karyawan gue harus gue push lagi, gue harus nggak weekendan lagi kayak zaman dulu gitu. Gue ngerasa di tahap ini ya udah gue bisa enjoy my life. Tapi menurut Koko, gitu. Apakah poin itu, titik itu, berarti kan ada sesuatu nih terjadi antara pada saat Ko Glenn ambisius dan sekarang nih mungkin kayak punya wisdomnya, nyampainya. Nah, apakah itu cuman karena faktor umur atau malah lebih ke faktor finansialnya? Mungkin kayak dulu merasanya ya emang belum cukup aja, sekarang duitnya udah banyak jadi ya ngapain gue pusing atau apa gitu? I think multiple factor ya. I think semuanya nggak bisa gue bilang kayak satu titik tiba-tiba semuanya jebret gitu. Kalau gue boleh ceritain ya, dulu waktu gue bangun ngomongin uang pertama, itu gue bisa dibilang kerjanya kayak kesetanan, kayak orang gila. Itu dulu awal-awal ya. Kayak semua opportunity-nya dihajar terus. Sehari itu bisa mungkin gue kerja 12-15 jam mungkin. Gak ada weekend bertahun-tahun, mungkin 2 tahun pertama. Ini tanyain ya Alvinsa dulu, dia di balik kamera ya. Dia dulu ngikut gue dari awal. Di awal-awal emang segila itu. Gue ngembangin sesuatu yang benar-benar dari nol semuanya. Gue bukan influencer, gue bukan siapa-siapa. Follower sosial media gue dulu cuma 300 orang. Gue mau ngembangin media, gimana caranya nih biar ratusan ribu jutaan orang bisa follow media ini. Gue putar otak gitu. Nah, at some point udah mungkin klien ke 350 klien gue handle, B2C-nya semua udah jalan. Gue ngerasa kayaknya gue deserve weekend nih. Gitu. At some point gue deserve weekend. Gue pengen baca buku lagi, gue pengen ini lagi. Terus gue ngerasa kayak saying no to some opportunity ternyata worth it. Wow. Gitu. Jadi itu gradual moment, mungkin nggak ada clicking point ya ditambah sama mungkin situasi dunia finance secara holistik juga agak jadi makin mungkin nggak seheboh dulu ya, nggak kayak opportunity di mana-mana gitu. Sekarang udah lebih stabil. Kadang ya memang ada penurunan sedikit di beberapa aspek gitu kan, kayak dulu kan P2P di mana-mana, sekarang udah pada collapse. Startup keuangan ada beberapa yang collapse, tapi karena gua udah mungkin ngomongin uang salah satu yang dipersif, salah satu yang terbesar, jadinya dapat aja kalau endorsement gitu. Kalau topiknya keuangan pasti ke salah satu yang di whitelist sama produk keuangan gitu. Wah, tadi ada satu quotes yang menurut gue menarik banget. Saying no itu kadang worth it ya. Iya. Boleh diceritain nggak kok? Berapa sih no termahal yang pernah lu keluarin? Berapa ya? Puluhan miliar pasti ada. Puluhan miliar? Iya. Gue pernah diminta diinvest sama beberapa pihak. Orangnya juga lu kenal pasti. Gitu. Ada beberapa yang udah oke nih. Dia pegang, dia pasang nih rough value-nya sekian puluh M gitu. Gue saying no immediately. Berarti ini puluhan M-nya itu dalam bentuk investment mas sebagai ini ya, nginvest di ngomongin uang ini ya?
Iya, lumayan banyak yang Oke. Pada saat itu kenapa sih, No? gue tahu bahwa lu kan nggak mungkin invest terus tiba-tiba gue exit gitu aja. Oke. Tiba-tiba gue bawa duitnya, enggak lah. Pasti kan ada prosesnya. Dan gue tahu dulu gue di dunia startup, gue pasti ada vesting periodnya, ada lock up periodnya. Pasti kan ada gitu, berapa tahun dan lain sebagainya. Itu kan pasti ada costnya kan. Yeah. Piece of life-nya gue yang gue bangun dengan susah payah itu kan jadi costnya tersendiri. Iya lagi. Iya kan, Iya. gitu. Terus sekarang gue udah bisa attain the balance itu. Terus terlalu mahal untuk dikorbanin itunya, Iya. balance-nya. iya, gue jadi nggak bisa tidur nyenyak lagi dong, gitu. Iya. Kadang-kadang dia ininya, ya udah nih lu bisa exit berapa M ya? Dalam hati gue ya berapa M ini mah gue juga punya gitu kan. Ngapain? Jangan-jangan dari tadi kita muter-muter pembahasannya ya karena nilainya juga gue juga udah punya. Ya sebenarnya ya kan lu nanyanya tadi berapa yang gue tolak kan, bukan berapa yang kayak misalnya segininya gitu. Mungkin kalau langsung berapa triliun gue jadi mikir lagi. Tapi kan kalau berapa puluh M enggak deh. Kayaknya udahlah mendingan gue masih bisa enjoy my life aja kalau cuma berapa puluh M doang sih. Gitu. Dan gue juga tahu kalau maksudnya at this point ngomongin uang gak mungkin gue kasih harga ratusan M dan lain sebagainya di valuasi ininya juga enggak gitu. Jadi ya gue udah dapat kedamaiannya, gue udah accept this condition aja gitu. Wow. Iya, nah ini juga satu pesan ya buat teman-teman di sini. Kadang itu gue lihat ya beberapa orang nih, terutama yang anak-anak muda itu, yang namanya kalau diinvest itu kayak langsung kayak jadi manusia paling kaya di dunia gitu loh, happy-nya gitu. Iya. Kayak lu ngerti nggak sih kalau misalnya orang itu sampai mau invest ke lu, artinya itu lu harus kerja lebih keras lagi gitu. Betul. Banyak orang kira diinvest itu kayak dikasih free money, Iya. padahal enggak gitu. Itu tambahan tanggung jawab. Ya both side lah ya. Gue nggak bisa demonisasi investment. Jadi kalau lu diinvest, lu dapat opportunity yang lebih, lu dapat koneksinya, lu dapat perusahaan yang lu bangun berkembang lebih kencang. Lu ada kesempatan buat exit at certain point, lu bisa jadi kaya dan lu tetap dapat dividen sebagian, dapat gaji. Cuma pusingnya lebih gila, memang gila banget. Gitu. Dan lu jadi tanggung jawab dan lain sebagainya, dan lu kehilangan freedom untuk ngatur perusahaan lu kan, gitu. Nah, jadi lu harus mikirin semua itu sampai ke titik level, oke, gue mau nih, gitu. Atau ya dengan kesadaran penuh lu bilang sorry nih, nggak bisa gitu. Gitu. Memang gue udah nyaman di posisi yang sekarang ya. I guess dengan semua dunia startup yang memberi pelajaran ke kita selama 10 tahun terakhir ya. Banyak juga kok founder yang nolak investment, gak cuma gua, banyak gua tahu. Oke. Kalau menurut Ko Glenn sendiri penting gak untuk anak-anak muda sekarang itu bisa sedikit lebih bisa belajar untuk menolak opportunity. Kan gak semua opportunity harus diambil. Jawaban gua tergantung stage of life lu di mana. Kalau lu bilang anak muda, menurut gue jangan. Lu ada opportunity itu hajar. Hajar. Kalau anak muda ya, gue kan nggak tahu nih audiens lu kebanyakan di mana. Kalau selama itu tidak melanggar hukum, selama itu nggak akan bikin lu di penjara, ya, selama itu legal, halal, menurut gue hajar aja, gitu. Tapi ya, of course sebelum hajar lu harus ada hitung-hitungan lah. Pertama ya, duitnya worth it nggak? Kedua, koneksinya worth it nggak? Gitu. Ketiga, itu nge-leverage lu nggak, bikin lu scalable nggak, value lu bisa bertumbuh nggak, gitu. Dengan lu dapat opportunity itu, gitu. Jadi ada banyak dimensinya lah ya. Kadang-kadang juga kan anak umur 25 sekarang kalau misalnya dia udah bagus banget karirnya, opportunity banyak ya, dia harus picking nih ada 4 opportunity yang mana yang terbaik gitu. Ya kan. Menurut gue pertimbangkan juga scalable nggak sih nih opportunity, bisa bikin gue kemana-mana nggak? Oke. Nah, ngomongin soal investor nih kok. Banyak teman-teman di sini mungkin ya pengen tahu gimana sih cara milih kesempatan, maksudnya memilah ya. Contoh dia dapat penawaran dari 4 investor berbeda atau 2 investor berbeda. Apa sih yang faktor yang oke gue pilih A deh atau gue pilih B? Biasanya yang kalau dari Koko pribadi nyari apa gitu? Pertama ya, sebaiknya sih dua-duanya udah sering ngobrol dan nongkrong dan tahu karakternya masing-masing dulu.
Oke. Jadi nggak semua on paper hitam di atas putih, valuasi segini, terus invested periodnya segini, lu bisa exit kapan, kemudian PE-nya dapat berapa gitu, berapa kali dari revenue per tahun. Sebenarnya nggak kayak gitu. Lu bakalan meeting sama orang itu, ngobrol sama orang itu paling sering dalam 5 tahun ke depan. Ya kan? Bahkan lebih sering dari pacar lu, bisa jadi. Iya. Yeah. Karena lebih sering lu bakalan call dia, WA dia, tengah malam, weekend dan lain sebagainya. Lu cocok gak sama orangnya. Gitu. Ini works both side ya. Jadi investor ke orang yang diinvest dan sebaliknya. Gitu. Lu mau gak spend the time business wise sama orang ini? Menurut gue itu dulu cocok gak? Terus lu akan berada intersection dalam hidup lu akan sering banget sama dia. Dia ke luar negeri atau dia ke Bali atau kemana, lu bakalan somehow akan ngikut hidup lu gitu. Lu mau nggak gitu jadi ikan remoranya dia lah gitu, ngikutin dia gitu. Lu mau nggak ngelihat dia sebagai sosok mentor dan lu belajar sama dia, stylenya bakalan sama nggak, mirip nggak gitu, kayak gitu. Jadi satu itu, lu ngelihat orangnya dulu kayak milih pasangan hidup gitu, milih pacar 5 tahun ke depan lah at least gitu. Kedua ya lu lihat juga ya kayak check and balance-nya lah. Sebenarnya yang dia tawarin apa, yang lu harus kasih apa. Gitu. Dan lu juga lihat growth dari bisnis lu. Misalnya 5 tahun ke depan berapa, dia menghargai growth-nya itu juga sebagai opportunity yang hilang dari lu karena lu kehilangan independen lu atau enggak gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi lu harus jangan langsung terburu-buru melihat investment segini, wah langsung happy, gue langsung kaya, terus dikoneksiin sama mana-mana. Indian nggak juga sih, karena kan investor kan nge-invest nggak cuma ke lu doang. Dia juga banyak gitu kan. Dia bertaruh ke 20 entitas nih, ada 2 yang berhasil aja udah cuan buat dia. 18 gagal nih gitu kan. Ya lu nggak selalu jadi seistimewa itu juga kok gitu. Wah, ya itu menurut gue itu satu kalimat yang mungkin banyak teman-teman di sini perlu pertimbangkan ya. Kadang itu kita itu kan cenderung gini. Kita nggak tahu kalau misalnya si investor ini ternyata lagi dalam proses invest ke 20 atau puluhan entitas yang berbeda kan. Sedangkan lu taunya karena dia ngobrol sama lu kira lu spesial gitu loh. Iya, oh ternyata enggak juga gitu. Iya. Oke. Nah kok gue mau balik ke media tadi. Tadi kan Koko cerita. Akhirnya ada media yang bisa menjual sesuatu. Let's say kayak tadi ngomongin uang sampai ngeluarin merchandise, terus produk-produk ada juga, e-book, spreadsheet, ya, dan orang banyak yang mau beli gitu ya. Apa yang membedakan antara media yang bisa jualan dan media yang end up ya cuman jadi portal berita yang orang cuman mau update info doang? Iya, ini justru poinnya sebenarnya bikin media ya. Gak banyak media yang sebenarnya bisa convert gitu. Satu, karena dulu gue orang branding. Jadi gue tahu caranya bikin sebuah benda mati, sebuah brand ini. Jadi punya soulnya, punya nyawanya gitu. Gak banyak sebuah brand itu gak sesimpel cuma gambar, terus nama, terus dia bisa bikin konten yang engaging, terus besok dia jualan sesuatu orang mau beli. Gitu. Lu harus build something. Build somethingnya tuh apa? Orang nge-perceive apa sih terhadap brand lu? Gitu. Ada yang nge-perceive-nya sebagai bisa dipercaya, ada yang bisa di-perceive-nya ini memang jago banget di bidang A, ada yang nge-perceive-nya oh ini kocak banget, lucu banget brandnya, ada yang oh ini bisa dipercaya, serius. Lu harus nge-build brand lu mau di-perceive seperti apa dari awal. Kalau lu cuma nempel headline doang, sama aja semua kayak brand-brand yang kayak gitu tuh. Ya kan, yang kita tahu lah di Instagram banyak banget yang kayak gitu kan. It's just another portal berita aja gitu. Lu bisa nggak nge-infuse brand yang memang benar-benar bisa diasosiasikan atas karakter-karakter tertentu. Gue sebutin deh nama ya, salah satunya kan ngomongin uang. Contoh lain misalnya bapak-bapak ID. Begitu lu dapat namanya aja, orang langsung ke-perceive orangnya isinya semua bapak-bapak. Gitu. Kok bisa? Semuanya udah langsung tahu gitu. Oke, ini hubungannya sama science, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya produk-produk mau ngasih
produk ke mereka, mereka udah tahu dong. Nggak mungkin mereka bikin produk skincare ke bapak-bapak ID ya. Ada yang lain ya, ada ibu-ibu ID dan lain-lain. Tapi kan mereka tahu bahwa oh bapak-bapak ID isinya bapak-bapak, produknya berarti ini. Gitu. Kok bisa? Berarti gue mau kerja sama program pendidikan ini. Ngomongin uang berarti ini gitu. Lu bisa nggak bikin karakternya? Nah, udah makin spesifik ya, lu ada sesuatu yang jadi trademarknya lu mau kayak gimana bikinnya? Harus ada sisi keunikannya. Oke. Contohnya apa kok? Trademark atau keunikan dari media gitu. Karena kan ini cara bikin media ini hidup. Iya. Dan gak cuma jadi sekedar info doang. Sesimpel gini deh. Kalau kita mau bikin brand, ya, kita harus membayangkan kalau brand ini suatu saat besar, orang akan mengasosiasikan brand ini sama karakter yang seperti apa. Bapak-bapak ID jelas kocak dia. Bikin konten isinya ada gorila, ada ini. Ya udah dia langsung udah mendefinisikan gue mau brandingnya kayak gini. Gitu. Nggak ada portal berita lain yang kayak gitu kan. Lucu sendiri gitu. Yeah. Ngomongin uang, kita ambil positioning juga unik. Teman-teman di dunia media keuangan yang lain, persifnya adalah resmi, bisa dipercaya, ya, clean banget, korporat banget. Gue bikin ada kartunnya, gue bikin ada kocak-kocaknya deh, ada sedikit ya jokes-jokesnya gitu. Gue bikin gaya bahasanya nggak formal-formal banget deh, gitu. Terus gue bikin kombinasi antara gambar dan outline sama kartun dan ada sedikit komiknya, gitu. Orang begitu ngelihat headline-nya aja udah tahu kan, oh ini yang ngomongin uang. Mungkin kalau portal berita media keuangan yang lain ada 10, orang ingat hafal warnanya aja. Kalau warna merah sih ini, kalau warna ungu sih ini, kalau warna hijau sih ini, gitu. Tapi nggak sampai sedalam. Oke, kalau yang ini pasti brandnya ini. Kayak gitu ya. Itu satu ya, asosiasi. Kedua, ya kita orang kalau mau beli produk itu kan harus bisa menjualnya sisi yang mana dari produk itu. Apakah lu mau menjual kredibilitasnya atau lu memang mau menjual, selama ini kan konten organik itu kayak teaser aja. Teaser, lu ngasih sesuatu yang teaser friendly terus akhirnya lu ngejual sesuatu yang lebih baik dari itu. Gitu. Lu bisa nggak bikin konten organik yang bahkan organiknya aja orang enjoy gitu. Yep. Menurut gue itu ya. Oke. Poin-poinnya. Ya sebenarnya itu bisa jadi bahan ini sendiri. Kalau orang ngomongin branding tuh bisa sampai 6 jam loh. Kita ngebahas ada diagramnya, ada dimensi-dimensinya. Lu mau ini apa segala macam. Dulu kan gue jadi konsultan branding ya. Jadi itu ada turunannya sendiri dan semua CEO, CMO itu harus sepakat dulu sebelum kita mulai gitu. Sebelum kita gas tuh harus sepakat dulu mau dimensi-dimensinya apa nih gitu. Karena bisa jadi CEO-nya mau ke kiri, CMO-nya mau ke kanan, customer care-nya beda, brandingnya nggak jadi. Iya. Gitu. Gue penasaran kok. Sampai sekarang bisa di-share nggak apa sih challenge terbesar dari membangun media finansial gitu loh di Indonesia untuk case ngomongin uang ya? Challenge terbesar sebenarnya gini. Kalau dalam keuangan ya, gue berhadapan sama manusia yang punya problem yang sangat spesifik soal keuangan dan beda-beda. Gue nggak bisa menyamaratakan semuanya. Bayangin kayak misalnya, oke, ini loh nasihat yang harus gue lakukan tuh, lakukan ini, nggak bisa. Karena gue tahu audiens gue ada yang anak SMA, ada yang anak kuliah, ada yang bapak-bapak mau pensiun. 100 orang yang dengerin punya 100 problem keuangan yang berbeda, punya 100 latar belakang kehidupan yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, dan kondisi keuangannya beda-beda. Yang satu utangnya banyak, yang satu bingung cara investnya kemana karena ada excess dana. Itu aja udah beda. Jadi gue benar-benar harus merancang formula wisdom yang bagus untuk tiap kali gue ngomong sesuatu itu aman. Gue nggak menjerumuskan siapapun, gitu. Oke. Itu challenge paling susahnya di situ. Gue harus aware bahwa orang yang menerima informasi ini bisa dari anak mahasiswa sampai bapak-bapak yang mau pensiun sampai ibu rumah tangga. Dan itu susahnya. Gue ngelatih tim gue untuk lu harus aware sama dimensi-dimensi ini. Gak bisa seenaknya kita ngedorong ini. Wah ini gitu. Itu mungkin suatu challenge hal yang menurut gue sangat-sangat challenging sih. Karena berarti
Koko dan seluruh tim ngomongin uang itu harus bisa memposisikan diri di tiap karakter yang possible menjadi audience ngomongin uang. Jadi nggak sesimpel misalnya gini. Sekarang banyak banget orang-orang kan gini. Ya udah all in. Ya. Ya. Itu kan kalau investment lebih kompleks lagi soal yang lain. Misalnya gini, salah satu produk digital keuangan gue adalah gimana caranya survive keuangan di ekonomi yang sulit kayak gini. Oke. Gimana caranya survive keuangan. Itu kayak sederhana ya. Tapi yang nonton itu dari driver Gojek sampai ke ibu rumah tangga, sampai ke pedagang UMKM, sampai ke karyawan swasta menengah, sampai ke manajer. Gimana caranya gue ngomongin survive keuangan. Itu layernya tuh rumit gitu. Untuk ngomongin survive keuangan gue harus ngasih lihat dulu latar belakang landscape ekonomi tuh lagi kayak gini loh sekarang. Lu hati-hatinya di bidang apa? Lu kalau ada KPR berarti kayak gini. Kalau posisi keuangan lu kayak gini. Makanya e-booknya juga tebal banget dan panjang banget, bahkan sampai berseri-seri gitu. Karena gue nggak bisa ngomongin survive keuangan terus di kepala gue asumsinya adalah orang yang baca ini adalah tipikal karyawan umur sekian. Nggak bisa. Gue harus bisa membedah bahwa ini ibu rumah tangga yang baca ini worth it. Kalau mahasiswa ini worth it. Semuanya worth it bisa nih gitu. Gimana bikin golden formula ya udah ilmu gue seabrek-abrek gue bedah semua di situ gitu. Wow, itu nggak gampang sih, karena gue yakin banyak orang-orang yang konten ya. Seringnya itu kadang kita content creator itu menyampaikan sesuatu, menyampaikan edukasi, tips, seakan-akan itu kita menyampaikan ke orang yang kondisinya itu sama persis kayak kita. Nih ada asumsinya lah ya. Asumsinya ya udah, misalnya kayak contoh all in. Misalnya sesimpel gini deh. Lu masuk saham ini all in. Mungkin di lu bisa all in. Kenapa? Karena kalau misalnya jadi nol pun ya masih hidup gitu ya. Tapi di case orang lain mau gimana all in? Iya, nggak bisa. Atau dia itu udah minus dan ngutang. Apa yang mau di all in-in? Gitu kan? Okay. Benar banget. Jadi semua orang tuh punya case yang beda-beda. Gue bahkan pernah bilang kayak gini ya. Sekarang lu punya portfolio kayak gimana, lu ngopi portfolio gue aja, belum tentu lu bisa gitu. Ini gue kasih tahu nih portfolio gue nih, di Bitcoin gue segini, di saham ini gue segini, di emas gue punya ini, reksadana gue punya kayak gini. Ini gue buka-bukaan nih, terus orang lain nyontek gitu. Belum tentu bisa. Kenapa? Tiba-tiba gue nambah lagi yang ini. Dia udah gak ada modal lagi. Terus tiba-tiba gue ada floating loss misalnya 15%, masih santai-santai aja gue bisa liburan. Dia udah panik. Mental state-nya udah beda kan. Gitu. Gue ketika dia naik sampai berapa puluh persen, gue ngerasa oke, masih bisa lebih tinggi lagi. Dia udah ngerasa aduh ini harusnya take profit gitu. Udah beda lagi gitu. Atau gue cicil terus sabar dalam beberapa bulan, dia udah gak sabar. Mental state-nya beda gitu. Yes. Jadi nggak bisa semudah itu kopas orang. Terutama ya di finansial juga ya, karena kan ya itu kondisi orang berbeda-beda, dan makanya banyak orang-orang itu ngira misalnya nih ngikutin influencer A. Bisa, ya gue tinggal ikutin, bisa. tapi ujung-ujungnya influencer A-nya masih cuan, dianya rungkat. Atau dua-duanya rungkat. Atau dua-duanya untung. Tapi kayak hasilnya itu bisa berbeda ya. Bisa beda, mental state-nya beda gitu. Lu mau influencer A, dia udah bertahun-tahun dia udah ngeliatin floating loss kayak gitu, udah santai aja. Atau dia ngeliatin floating profit, dia tahu ini bisa lebih tinggi lagi, orangnya udah santai aja, gue masih mau hold kok gitu. Atau gue pengen cicil ini, dia punya conviction tinggi banget, walaupun udah turun sampai kayak gimana, conviction levelnya tinggi banget, belum tentu orang bisa tahan gitu. Gue top up lagi, wah gila nih orang top up mulu nih, udah makin turun, nanti tahun depan beneran terbang, dianya ngerasa kayak iya salah nih gue. Tiap orang punya mental flow yang beda-beda. Jadi gue selalu bilang, lu harus mastering diri lu aja deh. Mastering diri lu aja. Itu menarik. Jadi di investasi bukan gimana, kayak yang gue nangkep ya, bukan cuman sekedar bagaimana caranya kalian master marketnya, cara analisanya, tapi juga master diri sendiri gitu loh. Karena bisa jadi stylenya orang dimasukin ke kita karena risk tolerance yang kita beda, ambiar gitu, beda banget. Risk tolerance-nya beda, risk appetite-nya beda, itu ngaruh banget ke semuanya gitu. Jadi
Ya menurut gue sih, gue sampai level ini ngelihat ada teman-teman gue yang jago scalping, scalper. Dia tradingnya dalam hitungan jam sehari gitu. Hari ini bisa untung puluhan juta, besok rugi, nanti besoknya untung ratusan juta, besoknya lagi rugi puluhan juta. Dia udah biasa kayak gitu. Gue mental state-nya nggak nyaman di yang kayak gitu. Tapi gue tahu dia cuan. Dalam bertahun-tahun dia cuan, dia jago. Memang cocoknya di situ. Ada yang memang tipikalnya swing trading 6 bulan gitu. Dia cicil terus sampai 6 bulan sampai 12 bulan dia baru jualnya langsung serentak. Dia juga multi bagger. Ya gue ngerasa yang ini kaya, ya udahlah. Masing-masing punya jalan rezekinya masing-masing. Gak usah mikir ini sedikit lebih kaya dari ini ngapain gitu. Yang penting semuanya bisa punya jalan cuannya aja. Yes. Kok gue penasaran nih. Jadi buat teman-teman di sini, in case teman-teman di sini ada yang tertarik untuk build media di Indonesia ya, media apapun itu, nggak harus finance. Apa tips dari Koko buat teman-teman di sini yang baru mau build media? Satu ya, kalau lu mau bikin tim, lu harus sepakatin dulu mau bikin PT, CV. Terus lu beresin dulu semua proses itunya segala macam. Itu dulu menurut gua. Jarang yang mikirin. Gua tadi ngiranya bakal yang haki kayak gitu lu pikirin juga. Hak intelektual dan lain sebagainya. Lu daftarin gitu di PDKI gitu. Karena bisa jadi lu udah bikin media susah-susah nih. Ada orang yang daftarin hak intelektualnya. Di di website. Diklaim deh lu. Lu itu punya lu dan apa segala macem, lu bisa dikontak. Ini lu pakai logonya gonya udah ada nih di PDKI. Ada yang kayak gitu. Menurut gua administrasi yang rapih, menurut gua kalau lu emang serius ya, cobain dulu. Rapihin dulu. Pikirin dulu lu skemanya kayak gimana. Lu sama partner lu mau bikinnya model CV atau PT. Atau lo mau bikin ya perseorangan boleh, tapi dengan model pajak tertentu. Pikirin tuh dulu. Kalau lu tiba-tiba dapat duit gede dari endorsement dan lain sebagainya, itu yang belum rapi, bingung deh. Invoice-nya kemana, ini rekeningnya masih rekening pribadi, masih campur-campur, nanti ada persepsi kemana segala. Makanya gue bilang kan ngomongin uang. Ngomongin uang adalah rapi dulu dari awal gitu. Esensinya ngomongin uang kayak gini. Banyak yang keluarga yang ribet, musuh-musuhan antar saudara sendiri karena nggak ngomongin uang dari awal. Gitu. Jadi gue rasa tips bangun media banyak banget lah di luar sana. Lu googling, lu tanya ChatGPT juga banyak keluarnya. Wah lu harus kayak gini, bangun brandingnya kayak gini, niche-nya kayak gini. Semuanya udah banyak yang bahas. Kalau gue bilangnya, lu rapih dulu administrasi sama partner-partner lu bagi tugasnya kayak gimana. Dan benar-benar itu disakralkan, bukan kayak nanti minggu depan berubah lagi gitu. Jarang yang mantau sisi itunya. Dan banyak yang ribet di sisi itunya setelah medianya gede. Nah, gue penasaran ini juga kok. Kan Ko Glenn sendiri sebenarnya basicnya itu tadi cerita bukan di finance, tapi malah di branding dan marketing jatuhnya. Ya. Kepikiran nggak untuk kayak ini kan kebetulan ngomongin uangnya udah gede nih. Kepikiran nggak untuk misalnya ngomongin makan, ngomongin lagu gitu, atau ya udah finance aja? Mungkin gini ya, dulu sempat kepikiran, jujur aja. Tapi kalau gue ngelihat sekarang dimensi-dimensi itu gue hitung-hitung lagi. Jadi contohnya misalnya gini, gue mungkin udah bisa build up brandnya, tapi gue sebetulnya pelaku pasar keuangan itu udah dari beberapa tahun sebelum gue bikin ngomongin uang. Jadi gue udah paham tentang dunia saham, gue udah paham tentang Bitcoin, gue udah paham tentang reksadana emas dan lain sebagainya. Karena dulu gue kuliah juga di Fakultas Ekonomi, gue sarjana ekonomi. Jadi gue nggak buta-buta banget gitu soal dunia keuangan. Gitu. Kalau gue mau build something, gue sebetulnya punya filosofi gini. Kalau lu punya knowledge atau skill, itu lu berkembangnya tuh satu step ke yang bersinggungan dulu. Gak bisa lu langsung lompat gitu. Gitu. Kalau gue misalnya sekarang gue mau bikin event deh keuangan, itu mungkin karena itu bersinggungan pendek.
Tapi kalau lu bilang, Glenn mungkin gak ya lu bikin bisnis F&B misalnya? Itu gak mungkin. Gue buta sama F&B. Gue nyemplung di situ, kemungkinan besar gue bangkrut. Gitu. Jadi gue tahu my limit, gue tahu bagian-bagian ini yang kira-kira possible nggak? Oh ini possible, gue baru ke situ. Ini possible nggak? Baru gue ke situ. Gitu. Kalau gue misalnya mau bikin ngomongin apa something yang baru, gue harus riset dulu. Sebetulnya worth it nggak? Stakeholdernya ada duitnya nggak? Di sekitaran itu yang mengorbit di situ ada duitnya nggak? Ngomongin makanan, gitu. Terus gue ngeliat kompetisinya. Udah ada next Carlos nih, udah ada ini nih. Nah, gue masuk lagi dari ini kan. Jadi gue harus tahu gitu ekosistemnya gimana. Dulu waktu ngomongin uang yang punya media keuangan itu satu tanganannya nggak habis tuh, dikit banget. Influencer keuangan juga dikit banget pada masa itu. Gitu. Jadi gue ngerasa kompetisinya masih sangat sedikit, opportunity gede gitu. Dan stakeholdernya duitnya banyak di industri keuangan. Makanya gue masuk. Kalau gue pindah lagi, itu harus gue analisis ulang lagi tuh. Nah, gue jadi penasaran. Kalau misalnya Koko harus start ngomongin uang itu di tahun ini misalnya. Dengan menganalisa kondisi industrinya sekarang. Menurut Koko apakah still bakal tetap start nggak? Kalau tahun ini nggak. Udah telat. Menurut gue ya. Makanya lu bilang kayak gimana kalau mau bikin media gini. Topik yang lain bukan keuangan. Gue bilang mau bikin media keuangan juga boleh. Susah banget. Kalau mulai sekarang susah banget. Oke. Gue hoki aja. Starting pointnya di momentum yang tepat gitu. Kalau gue mulai lagi sekarang, kayaknya nggak akan keuangan. Gue akan yang lain. Gak tahu apa. Tapi gue riset dulu gitu. Ekosistemnya apa tapi nih. tetap akan bikin media. Ini susah ya. Gua kalau di umur sekarang terus harus dari nol lagi, bisa jadi bukan media. Mungkin gua akan ini yang lain. Mikirin yang lain. Gitu. Oke. Gua penasaran nih. Ada nggak satu industri yang menurut Koko menarik untuk anak-anak muda, tapi nggak banyak dibahas gitu loh? Karena kan yang gua nangkepnya dari obrolan kita ya, Koko juga banyak melihat lah. Nyari duit itu bisa dari mana aja, industri itu ada apa aja, apalagi aktifnya di finance gitu loh. Kan pasti lihatnya itu cross industri gitu. Ada gak? Industri sebenarnya bisa banyak. Semua industri bisa ngasilin duit buat lo. Yang jarang dianalisis adalah lo analisis diri lo sendiri, resource-nya kemana. Contoh misalnya gini. Dulu gua waktu baru lulus kuliah, gua gak punya koneksi kemana-mana. Gue masuk ke dunia korporasi dulu, baru gue build up koneksi di situ. Gue akhirnya gather lagi koneksi-koneksi zaman kuliah, baru gue dapat orang buat gue masukin lagi di situ. Jadi gue ada satu filosofi gini, kalau gue dari nol lagi sekarang, mungkin salah satu yang akan gue lakukan adalah dua deh yang gue lakukan. Satu, gue akan cari teman gue yang paling kaya siapa. Oke. Gue akan coba bantu dia. Dan gue akan serap ilmu dia. Gue akan dapetin koneksi dan pertemanannya dia. Itu gampang banget dapet opportunity lebih. Cepet banget karir kita berkembang. Lihat teman kita yang paling kaya siapa. Selama bisnisnya legal ya, bukan yang aneh-aneh, kita bantuin dia. Bro, gue mau tahu bisnis lu kayak gimana. Lu gak usah bayar gue atau lu bayar gue murah banget deh. Tapi gue pengen tahu, gue pengen belajar. Dan gue pengen dapat akses ke koneksi-koneksi lo. Itu bakalan cepet banget. Instead of gue mau lihat industrinya ini belum tentu benar. Setiap industri sebenarnya ada rezekinya. Tapi lu lihat diri lu, temenan lu sama siapa? Lingkungan lu sama siapa? Cari aja yang kayaknya gue sebenarnya kalau sama dia gue bakalan klop banget nih. Dan dia jago banget dapetin duit dengan caranya dia. Gue mau belajar sama dia. Gitu. Itu menurut gue lebih efektif. Lu nge-scanning resource lu sendiri, koneksi lu sendiri, network lu sendiri, terus lu tempel. Cara kedua mungkin ini klise ya, tapi menurut gua konten kreator itu jadi penjembatan dari orang yang gak punya privilege apa-apa sampai dia bisa jadi someone dengan cepat. Gitu. Menurut gua mungkin dua itu. Kalau gua dari nol lagi sekarang, gua akan help my rich friend gitu. Satu lagi,
gue mungkin akan jadi content creator dan mikirin niche mau kemana. Kan kalau sekarang hitungnya gue bukan content creator bro, hitungnya gue entrepreneur. Sosial media account gue ya mungkin 20.000 follower, tapi ya isinya tentang konten keseharian gue atau gue sekedar kadang-kadang ngasih wejangan aja, tapi gue nggak seriusin memang jadi content creator. Oke. Gitu. Kok ini kita masuk ke segmen terakhir dari podcast ini, karena judulnya itu kan ngomongin uang. Gue pengen tahu apa-apa aja sih topik tentang uang yang harusnya diomongin tapi jarang diomongin sehingga memercik masalah di satu partner bisnis, pasangan, keluarga dan teman. Jadi 4 tuh kok. Oke. Topik tentang uang yang biasanya mercik masalah tapi jarang diomongin. Oke. Sebenarnya gini ya, pada prinsipnya ngomongin uang jadi masalah dan jadi ribet karena semua orang punya persepsinya beda-beda. Persepsinya tentang apa? Persepsinya tentang apa yang mereka anggap adil. Oke. Bagi gue ini yang adil, bagi lu beda, bagi ini beda, bagi ini beda. Paling gampang keluarga deh. Kalau ngomongin uang di keluarga, biasanya ribetnya soal warisan atau misalnya aset ini harusnya punya si kakak atau punya si adik atau punya apa. Nah, core dari masalahnya itu adalah persepsi adil yang berbeda. Gitu. Si kakak sama si adik bilang, yang ngurusin orang tua gua kan. Masa lu berhak gini, yang bantuin ngurusin bisnis bokap selama ini gua. Kok lu enak-enak aja, lu cuma senang-senang doang lu dapat sekian persen. Lah kan tetep aja gua anaknya, gua berhak kayak gini gitu. Jadinya ribet gitu. Tapi kenapa seperti itu? Karena masing-masing punya persepsi adil yang berbeda. Nah, nggak ada jalan lain, itu tuh sebetulnya memang harus dibicarakan secara bertahap. Kalau perlu memang harus ditulis dan dicatat dan diingatkan bahwa yuk kita beneran mensakralkan kesepakatan ini, jangan berubah-berubah lagi. Gitu. Itu buat keluarga ya. Oke. Prinsip yang sama juga sama buat pasangan dan lain sebagainya. Tiap orang tuh kalau ngomongin soal keuangan dan ribet biasanya ada suatu ekspektasi yang di luar persepsi dia sebelumnya, harapan dia sebelumnya. Loh kok gitu? Gue pikir liburan kali ini lu yang tanggung semua atau gimana gitu misalnya. Atau lo kok gitu? Gue pikir ini lu udah bakalan ngasih kayak gini-gini aja ke gue. Berarti kan ada sebuah keterkejutan dalam kondisi baru. Jadi yang paling tepat itu sebetulnya memang ada fase di mana sama pasangan ya, despite memang lagi stage-nya lagi romantis, ada saat memang yuk kita serius yuk bahas kita mau kayak gimana nih, kamu nyamannya gimana, aku nyamannya gimana. Gak ada golden rules, setiap pasangan tuh punya nyamannya masing-masing. Gue gak bisa bilang ini harusnya golden rulesnya gini, semua pasangan harus kayak gini, enggak. Pasangan ada yang pengennya memang split bill, ya silahkan kalau itu memang dia ini. Yang ini pengennya memang cowoknya provider, ceweknya ini silahkan. Ada yang malah ceweknya jadi wanita karir, cowoknya jadi silahkan. Tapi dibicarakan, gitu, disepakati dulu. Tiap pasangan punya rulesnya masing-masing, silahkan. Asal dua-duanya nyaman, go ahead, gitu. Tapi diomongin. Dan itu susahnya gini, kalau dalam pasangan, tiap pasangan tuh punya stage of lagi fall in love nggak, lagi honeymoon phase nggak. Biasanya kalau setelah honeymoon phase tuh baru bisa ngomongin kayak gitu. Lagi honeymoon phase mah dua-duanya masih sama-sama bego gitu kan istilahnya kan. Nggak bisa. Abis itu later on baru diomongin. Tapi jangan ditunda-tunda ngomongnya. Gitu. Wah ini keren sih. Yang gue nangkep itu dari penjelasan tadi itu adalah kesalahan terbesar dari ngomongin uang adalah nggak ngomong sama sekali. Gitu ya. Betul. Nggak ngomongin sama sekali atau menunda ngomongin itu sampai ada masalahnya muncul atau ada situasi kondisi baru di mana menurut gua kan harusnya segini. Loh enggak lah, menurut gua gini. Masalah tuh. Ada tiba-tiba kondisi amit-amit orang tua tiba-tiba meninggal dunia, tiba-tiba ada kondisi tertentu nggak pernah dibicarakan sebelumnya, persepsi adilnya masing-masing beda, kakak adik semuanya. Masalah. Luar biasa. Intinya buat teman-teman mulai ngomongin uang ya dengan saudara, keluarga, teman, partner bisnis, pasangan gitu ya. Boleh minta satu pesan penutup untuk teman-teman di sini supaya mereka itu lebih
aware seberapa pentingnya kita harus ngomongin uang. Ya menurut gue gini ya, uang itu kan salah satu elemen paling penting dalam hidup kita. Dan salah satu elemen yang paling sensitif juga gitu. Dan uang ini pasti ujung-ujungnya intersection satu sama lain. Basically uang itu adalah tempat kita mau menuju tujuan hidup kita. Gue punya tujuan hidup, gue pengennya kayak gini. Saudara kita, adik kita punya tujuan hidupnya. Orang tua kita juga punya. Kakak kita, pasangan kita punya tujuan hidupnya masing-masing. Gak semuanya tuh align sama tujuan hidup kita. Jadi semua orang punya resource-nya masing-masing, semua orang punya tujuannya masing-masing. Kalau itu gak pernah dibicarakan, itu pasti akan ruwet banget, akan ribet banget. Gitu. Tiap kali kita ngomongin, tiap kali kita mengantisipasi potensi-potensi masalah yang muncul ke depannya. Bisa dibilang nih, gue sama pasangan kita nggak pernah sekalipun bertengkar soal uang. Mungkin ribet soal makanan, dia pengen makan ini ada, tapi soal uang nggak pernah. Kenapa? Karena gue tahu role-nya gue apa, role-nya dia apa, posisi keuangan kita ada di mana. Jadinya ada kedamaian dalam hidup. Gue di posisi di mana ada kepusingan dalam hidup, tapi uang itu tidak jadi bagian dari kepusingan itu. Dan bisa nggak teman-teman bikin masalah di sekitar kita itu bisa jadi ada aja macam-macam. Tapi minimalisir aspek keuangan jadi masalah, itu akan bikin hidup lu jauh lebih damai. Bikin hidup lu jauh lebih nyaman. Bikin hidup lu jadi tahu arahnya kemana. Bikin hidup lu ya jadi punya satu bentuk balance-nya tersendiri. Gitu. Mungkin itu, Leo. Luar biasa. Gue yakin teman-teman di sini dapat banyak banget insight tentang nggak cuma media ya, kita juga banyak bahas soal keuangan jadinya kok. Thank you banget udah hadir di The Inner Circle. Buat teman-teman di sini yang mau nonton episode-episode podcast lain dengan tamu sekeren Ko Glenn, pastikan udah subscribe ke channel ini. I'll see you on the next episode.